arsalna bikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Abang-abang, saudara-saudaraku, murid-murid yang mulia dan guru yang kami hormati, kami banggakan, kita bersyukur setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa atas ridha Allah lah kita malam hari ini dihimpunkan di tempat yang insyaallah adalah ridha Allah juga, untuk kita semua dihimpunkan dalam satu kegiatan haul guru rohani khusus kita yang kita peringati malam hari ini di tahun ke-21. Beliau berlindung terlebih dahulu meninggalkan kita. Tadi sudah disampaikan dengan banyak hal. Kita awali dari subuh, sesudah sholat subuh tadi kita khatam Quran, dan malam hari ini kita sempurnakan juga. Untuk saudara-saudaraku yang mungkin baru di dalam bertarekat ini, dibacakan tentang silsilah sanad berguru, guru mursyid kita, guru-guru mursyid kita sampai kepada Rasulullah SAW. Sehingga itulah disebut tarekat itu muktabar atau tidak, adanya sanad di dalam guru-guru tarekat tersebut. Sehingga ini yang menjadikan kita semua lebih paham di dalam ilmu tarekat. Seorang guru mursyid itu satu, tidak mengenal hidup maupun mati, atau wali Allah itu tidak mengenal hidup ataupun sudah. Tarbiyahnya tetap bisa dijalankan kepada murid-murid, asalkan di situ tetap berlangsung proses tarbiyah oleh murid-murid yang ditunjuk. Maka di dalam tarekat ini lazim disebut dengan pimpinan sairiyah. Di tarekat lain disebutnya dengan nadir. Di tarekat lain disebut juga namanya badal mursyid. Jadi kalau di tarekat ayah dahulu kita ini disebut pimpinan sairiyah. Pimpinan sairiyah, pimpinan peramalan yang saat ini adalah hamba kita Bangda Adnan. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salawat dan salam mari kita aturkan, kita bersembahkan dari penunjuk Nabi Allah Muhammad salam sekhalis-khalisnya dari guru rohani yang bersih kita yang mulia dan guru yang senantiasa membimbing rohani kula panjenengan sedaya di dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang tadi sudah disampaikan semoga menjadi bekal kita semua, sehingga di dalam kita bertarekat ini tidak ada lagi keraguan. Karena tarekat ini adalah sesuatu bagian dari ilmu tasawuf yang di dalamnya harus diamalkan. Jadi kalau di dalam Al-Islam kita masuk dalam lingkup ilmu tasawuf, sesungguhnya kita harus belajar terlebih dahulu secara keilmuan, mondok di pesantren atau nyantri di depannya seorang ulama, ya, di situ seorang wali mursyid atau seorang badal mursyid. Di sana kita ngaji benar kitab-kitab tasawuf, sehingga harus kita paham betul secara keilmuan, tapi belum bertarekat. Sesudah mengetahui ilmu secara umum tentang ilmu tasawuf, ilmu tarekat, baru istilahnya dibayar. Enggak di tarekat kita tidak terbayar, tapi masuk tarekat. Istilah-istilah itu berkembang. Maka hari ini kita berjumpa dengan tarekat yang mulia guru ini, menurut kami adalah suatu karunia yang sangat besar bagi siapa saja yang berjumpa dengan walian kemursyidhan seseorang. Khususnya dalam hal ini kita semua dihimbaukan Allah
Allah berjumpa dengan yang mulia ayah guru kita di dalam Thariqah Naqsyabandiyah Mujadidiyah. Ini suatu karunia yang sangat besar. Begitu seseorang di dalam hidupnya berjumpa dengan mursyid, saat itu pula lah arah tujuannya sangat berbeda. Yang tadinya kurang terbimbing akan sangat terbimbing. Yang tadinya kurang jelas arah tujuannya menjadi sangat jelas di dalam hidup seseorang. Maka tidak banyak yang bisa kami sampaikan untuk lebih menguatkan iman kita, keyakinan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan mursyid kita yang mulia guru. Bahwa sebelum yang mulia guru terpulang, beberapa waktu sebelumnya mengumpulkan kader-kader beliau. Yang mulia guru kita berjalan-jalan di suatu tempat yang tidak jauh dari Surau Bukul Amin sekarang. Kemudian beliau bercerita tentang peranginan beliau. Ini supaya menjadi tambahan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kok sesudah ayah guru tidak ada mursyid baru toh? Bagaimana kok nggak ada yang ke-36, 37 dan seterusnya? Ya. Jadi supaya ini menjadi pedoman semua murid-murid ayah. Ayah bercerita kesana kemari, kemudian sampailah kepada suatu pembahasan. Ya ini sekarang ini akhir zaman. Iya. Salah satu kadang beliau bertanya, nanti kalau ayah sudah nggak ada bagaimana? Nah, kamu mau tahu penerusnya ayah guru? Iya. Semua bersemangat. Wah, ini ayah mau menyebut satu nama ini penerusnya. Apa yang disampaikan oleh yang mulia guru? Kamu mau tahu penerusnya ayah guru? Iya, kamu mau tahu. Ingat ya, catat baik-baik. Penerusnya ayah guru adalah ayah anda guru sendiri. Karena apa? Karena ini akhir zaman dan ayah gurunya adalah mursyid yang terakhir. Ya, ini mohon dicatat betul di dalam hati, diingat-ingat betul. Ya. Maka selanjutnya ayah guru menyebutkan, nanti semua yang datang ke ayah guru harus datang dari arah punggung ayah. Kalau nanti Bapak Ibu berkesempatan ziarah ke Bukul Amin, ya, memang di sana kalau kita berziarah itu tidak dari arah barat, tapi dari arah punggung. Karena ini kita adalah murid. Murid itu harus atau makmum itu harus di belakangnya imam. Karena kita ini kualitas kita sudah jelas bukan wali. Kualitas kita itu bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, tapi kita ini murid yang sedang menuju kepada makom orang-orang yang diridhoi Allah. Itu tujuan besar. Nah, itulah pesan yang mulia guru. Sehingga dengan demikian selesai. Dan disitulah yang mulia guru kita menunjuk pimpinan Zairiyah itu yang tujuh adalah yang mulia kakek Santap. Sesudah kakek dilanjutkan oleh Abang Dr. Haji Kamaludin Barokah, seorang murid yang istimewa. Kemudian belum lama juga itu diteruskan sebagai pimpinan Zairiyah kita yang sekarang adalah Abang seorang murid yang istimewa. Apa pekerjaan dari seorang dada mursyid ataupun pimpinan Zairiyah? Adalah mengerjakan pekerjaan mursyid, akan tapi bukan mursyid. Di situ berbeda. Di sini supaya kita paham ilmu tarekat, ilmu tasawuf harus kita paham di sini. Ya, termasuk misalnya di sini ada Pak Soni, ada Pak Tommy, apa pimpinan tawasul, apa pentarikan itu, ya. Beliau-beliau ini bertugas mengerjakan pekerjaan mursyid, tapi bukan
mursyid. Jadi ayat menunjuk petugasnya di suatu wilayah ya, untuk memimpin berlangsungnya peramalan dalam tawajud. Jadi salah kalau mengambil mursyid Pak Sony, Pak Tommy dibawa ke laut. Tapi kalau kita bermursyid dari yang mendahulu, nah, dipimpin oleh petugas-petugasnya atau di dalam hadap tarekat kita ini disebut khalifah-khalifah yang langsung di bawah guru mursyid. Ada tertulis di sana. Membawa hadap kepada khalifah yang berada langsung di bawah guru mursyid. Jadi secara ilmu tasawuf, ilmu tarekat, disitulah menunjukkan tarekat kita ini sangat mutlak. Walaupun tidak bergabung di dalam Jamiah Barekah Mutabaroh di kalangan Sri Nahdlatul Ulama, tapi ada di wilayah-wilayah lain tarekat kita ini juga bergabung di Jatman. Jadi dibebaskan menurut adat istiadat setempat. Maka inilah saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Apa tujuan utama kita bertarekat? Ini yang paling. Jadi tentang kemusitan kita sudah selesai. Yang setiap tahun kita peringati dalam haul dan juga di guru dari sisilah. Silahkan terlibat di situ supaya kita bertambah-tambah ilmunya, khususnya dalam ilmu tarekat Naqsabandiyah yang mulia. Nah, yang harus kita pahami lebih jauh supaya kita di dalam bertarekat ini tidak setengah-setengah. Maka mari kita pahami kedudukan kita sebagai manusia. Yang hendak kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci, Maha Tinggi. Siapa yang mau berhampir dengan Allah, atau siapa yang hidupnya telah disertai Allah, disitulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Terus kula panjenengan sedaya menika saben wayah mbuh dina wingi disa-desa dina kapan, saksi wingi, saksi ajeng, tahun wingi, tahun kapan, kalau di dalam kehidupan kita masih merasakan tidak bahagia, niku jenenge sudah bisa dipastikan awake dhewe niku dereng disertai Allah. Ojo ngaku-ngaku aku cedak Gusti Allah ora. Ukuran napa teng hati sanubari panjenengan ngraoske cedak bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandane teng pundi? Allahu Akbar. Wayang takbiratul ihram salat kita merasakan nikmatnya salat. Mulai ini sok-sok niku dienggo dalil, dienggo alasan wong sing males salat gitu. Coba napa urung iso ngrasake nikmate salat. Wong napa mboten ngertos carane piye salat sing khusyuk. Bertarekat itu intinya di situ. Apa kata Allah? Wahai umat, wahai manusia, sesungguhnya siapa saja yang mengerjakan ibadah wajib, ini ada diskusi. Sinten kemawon yang mengerjakan ibadah wajib, wajib menyempurnakan dengan ibadah sunnah sampai aku ridho kepadanya. Saksikanlah wahai Muhammad. Di sini mursyid itu penting sebagai saksi ya, yang membawa nur Allah, nur Muhammad. Kalau dia memandang, aku pandang. Kalau dia mendengar, aku mendengar. Kalau dia berjalan, aku kaki tangan. Kalau dia berdoa, aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, aku lindungi. Kalau dia ngantuk, aku tidurkan. Ini terakhir betul. Yang ngantuk betul ya? Ngantuk ya? 1 menit lagi. Terus nanti saya selesaikan hadisnya ini supaya kita tuntaskan. Itu hadis kursi Allah. Pentingnya saksi sebagai mursyid ya. Napa catatan pun
tiyang ingkang orang yang mengerjakan ibadah wajib kemudian dia sempurnakan dengan amal yang ibadah sunnah sampai aku ridho kepadanya, maka terjadilah Allah wujud dalam dirinya. Nek kita memandang fa'ainama tuwallu fasama wajh, barang kita mana bergerak kemana saja, wa huwa ma'akum ainama. Mungkin ini sudah mulai. Nek urung paham aja maksa paham. Wa yu'allimukumul hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu tak. Aku pahamkan apa yang tadinya kamu nggak paham. Dan jangan memaksakan nek urung paham ya urung payah paham. Mulai nek dereng paham aja bisa-bisa munggah nimbah. Jadi fit saya jalan tadi ya. Pentingnya seorang mursyid supaya memastikan kita ini sesudah mengerjakan amalan wajib dibimbing di situ. Napa amalan wajib? Sholat, puasa, gitu, boleh zakat, haji, dan sebagainya. Enten urutanipun syahadat dulu. Nah, kita bertarekat ini di dalam rangka mewujudkan syahadat yang hakul. Ini uang supaya lisan kita ini lisannya Allah, dudu lisannya murah, dudu lisannya pangali, itu pangali. Karena bukan orang Jawa saya sebut pangali. Anak Surabaya rajin, rajin suruh. Rajin tidur juga. Rajin makan. Mau belajar pantun hakikat datang ke Karampaten jumpai banget. Produk real asli ya. Saya berikan ya. Kemudian dia sempurnakan dengan amalan sunnah ini duduk apa itu dulu kon ngamalke amalan sunnah sakmono kae niku mboten bakal sanggup. Satu amalan sunnah saja sing kira-kira awake dhewe niku iso nglakoni kanthi istiqomah. Alhamdulillah kula panjenengan saya pun didugai tarekat menika ketemu guru mursyid ingkang halis mukhlisin yang sangat sahih dalam sanad tarekohnya, runtut dalam tarbiyah pendidikan tarekohnya. Catatannya nopo sregep rumah. Nek wis di rumah kene iku nomor kali nopo Pak? Atau ya dhewe niku lek penyakit teng mriku sami nawa atau nahala bedes. Krungu ya krungu, kan itu gitu. Ini penyakitnya kita karena apa kita ini manusia kelas itu wali. Kelasnya Bang Ali kan wali. Bang Mulai betul kurang. Saya sampai nampak anak disuruh pagi siang sore bersikir. Begitu. Apa hasilnya? Saya belum pernah merasakan nikmat bahagianya hidup seperti sekarang. Betul nggak Pak Ali? Betul nggak? Berarti selama ini beliau itu menderita. Jangan. Bukan tertawa sembarangan loh. Beliau sebelumnya pejabat di Riau. Seorang pejabat. Putra-putranya itu sangat dekat dengan wakil menteri, wakil presiden sekarang salah satu putra beliau. Punya teknologi IT yang luar biasa, ekonomi Islam, penggerak ekonomi Islam. Jangan sembarangan sama Pak Ali itu. Kalau dia sombong, rezeki dia ya kan. Terus lah. Kita beruntung apa namanya? Kesempurnaan ibadah wajib ini harus disempurnakan dengan amal yang sunnah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, puasa sunnah.
Zikir niku kedudukannya sunnah apa wajib? Sunnah. Zikir Wajib. kalau zikir yang sholat iya wajib. Zikir yang ini loh, ini zikir ini. Kalau kita tidak zikir itu dosa nggak? Enggak. Kalau kita nggak sholat dosa nggak? Dosa. Ini kita main syariat dulu. Jangan tinggi-tinggi dulu. Kalau sudah sampai nanti di makom tarekat ini ya jadi wajib. Orang zikir orang jadi manusia. Orang ketemu bahagia. Kita mulai tatarannya dari syariat atau rekor, baru menjolok hakikat dan makrifat. Ini loh, dakwah itu nggak tahu ini loh, yang jawab ini. Sampai dulu Pak. Nah, ini kalau ada muridnya ayat dulu. Yang jawab kok nanti orang sholat dosa. Yang sholat orang sholat itu dosa. Orang sholat sholat orang khusyuk. Ya podet ini tuh, sama benar loh. Ya biar menang baik rasa sholat kan. Pinter setan anak ngoten niku, ya kan? Nah, wawai muslim celaka wahai orang yang sholat. Kita berusaha sholat ini orang benar sangat khusyuk. Allahu Akbar, wahai kekasihku, wahai jabatanku, bicara semua kan? Wahai pekerjaanku, wahai utang piutangku, pasien wahai buyurku. Karena pandanya iblis masuk di dalam darah, masuk dalam hati berbisik. Hai Mas Rahman dari Masjid Jeddah, iblis pasiennya semua lagi. Nanti dulu bisa Allah kira kali lah. Pandanya iblis. Satu saja amalan sunnah yang tadi akan mendukung amalan wajib. Kita bertorekoh hari ini Bapak Ibu sekalian di dalam rangka menjadikan ibadah kita menjadi semakin ibadah wajibnya. Nanti sholatnya akan menjadi sholatul khosyi. Puasanya juga akan menembus dimensi puasa yang hakiki. Bahkan syahadatnya, kesaksiannya pun bukan lagi kesaksian palsu, terwujud di dalam asyhadu an la ilaha illallah walaupun tahlil. Sapa sing urung ngerti ilmune tahlil iso kula. Nek ora sulo di motor sulo siji tok ya wis mudeng jane ya urung mudeng kok. Begitu sulo dua ditakoni, lah ya lupa sih. Karena apa? Kita manusia, kita kelasnya bukan harus diulang. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita ini di dalam beragama ini utuh. Karena umur kita sekarang sudah segini, saya 50, Pak Nyoman tidak tahu berapa, Pak Soko Purwono tidak tahu berapa. Dan tidak tahu kita kapan mati. Yang mulia ada guru kita membolehkan mengajarkan tarekat ini kepada siapa saja asalkan ditambah-tambah ilmu syariatnya. Jangan berhenti supaya nanti percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau ilmu syariatnya, ilmu fikihnya ditambah-tambah terus akan selalu berguna supaya membentengi. Nanti kalau ada yang bilang Pak gimana kok itu saya mau masuk tarekat tapi gimana saya ketemu dengan orang di Boyolali itu sama-sama tarekat, katanya kalau sudah bertarekat itu nggak perlu sholat. Ayo Pak, ada nggak ajaran gini di tarekat kita? Kan nggak ada begitu. Tapi di tarekat lain ada yang nyeleweng-nyeleweng kayak gitu. Sama-sama pakai nama sahabat. Coba sekarang kalau ada maulid kalian itu, tarekat Naksabandi di Padang itu. Selalu ambil itu, padahal Naksabandi kan banyak. Yang mengkabarkan selalu yang diambil yang kecil. Lalu yang bertanya, ya,
Pernah nggak ditanya gitu Pak? Ya kan? Kok wis barang dhisik kan kita. Nah, inilah yang ingin kami khusus sampaikan malam hari ini. Terus sekalian, kita beruntung ketemu dengan guru musik. Selanjutnya apa? Mari kita lebih patuh. Mari kita lebih kuat dalam mendengar. Bagaimana supaya pendengaran kita itu betul-betul bisa diajak mendengar sampai ke hati. Amalkan amal ini. Tidak akan ada ujung pangkalnya kalau cerita-cerita. Nah, sehingga kalau kita amalkan, hijab hati kita ini selapis demi selapis dibuka, dibersihkan. Tugasnya Mose itu di situ. Kama arsalna fikum rasulan min. Aku itu seorang kekasihku di antara golonganmu sendiri, memiliki tugas yang istimewa. Yaslu alaikum ayat, membacakan ayat-ayat kami. Luar Bapak Lurah Wonosobo ini habis Quran. Kalau di dalam hatinya tidak ada nur Allah, nur Muhammad, membacakan Al-Quran, dia mau terdengar ayat huruf-hurufnya saja, tidak membekas sebagai sebuah pengajaran ilmu yang dari Allah. Belum lagi nanti kita harus memiliki sebuah belantara dimensi metafisik yang di sana kita akan tertipu. Iki kok Gusti Allah, Allah iki duduk kok Gusti Allah. Bener iki kok Gusti Allah, apa iki duduk kok Gusti Allah pripun? Ya suluk. Kok suluk kan. Kok diterangke ngoten lho. Jadi terangkannya nanti disuruh. Kok saya suruh kemarin suruh satu kok belum dapat keterangan itu Pak. Ya suruh kok meneh. Nah, Pak Sony itu suruhnya sudah ribuan kali. Banyak ilmunya. Apa mau ditanya Pak? Terangkan enggak bisa. Ambil sendiri jalan. Karena setiap murid itu akan memperoleh tarbiyah dari mursyidnya, dari yang mengajar guru kita, menurut kapasitas ruhnya saat itu. Dan ini sangat bergantung dari istiqomah panjenengan saya dalam zikir di rumah, zikir bersamaan. Orang tahu wirid ning omah, ora tau tawajuk, ujuk-ujuk suluk 10 dino. Ya oleh keju. Halo Pak Ustaz. Masih ingat saya? Ustaz Husni. Tadi pakai masker saya nggak ingat. Oh, Pak Husni. Mau nangis aja Pak. Gimana? Rasanya mau nangis aja. Betapa beliau bersyukurnya tentang umur. Rasanya nggak pengen berhenti air matanya. Persis sama Bang Ali dulu Pak. Persis. Nggak bisa berhenti nih Pak. Mau nangis terus ya silahkan diteruskan. Jangan dihalangi. Itu air mata cinta kepada Allah. Air mata syukur. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, tarekat Naksabandiyah Mujahidiyah Khalidiyah. Di dalamnya kita berguru, bermursyid dari banyak menjadi. Mursyid kita setelah membacakan ayat-ayat Allah, Yasmu alaikum ayatina, kemudian apalagi wa yuzakki, mensucikan kita, mensucikan. Kapan kita ini disucikan? Pada saat rabi tamur mursyid. Loh kapan rabi tamur mursyid? Dikir di rumah pagi petang. Ini mau tawasul harus dikir wau. Tawasul dalam suluk. Di situ, di dalam setiap amal-amal itulah guru mursyid kita senantiasa mentawassulkan, mendoakan kita. Wa yuzakki. Sudah. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Akan kita dipahamkan, dicurahkan. Makanya disebut apa ini hati kita ini? Curahan ilmu dan amal.
wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Apalagi wa yu'allimukum ma lam takunu. Tugas seorang mursyid disahkan oleh Allah SWT mengajarkan orang-orang yang diberi petunjuk, nurun ala nur yahdillahu linurihi Masya. terserah aku, kata Allah. Sopo sing tak sesat tak sesat, sopo sing tak kayak petunjuk ketemu mursyid itu rezekinya. Kalau sudah ketemu mursyid berlaku hukum tadi. Yasu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukum kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu. Ilmu itu alam semesta. Kita akan dicerdaskan. Nah, kalau ada murid-murid ayah masih tidak bahagia, padahal sudah kata ayah dulu, kalau kalian ikut tarekat ini 5 tahun kalian baru paham. Padahal Pak ini sudah 25 tahun, pasti paham ya kan? Pasti bahagia. Nah, gitu. Kalau sudah ikut tarekat ini lebih dari 5 tahun kok tidak bahagia hidupnya, wes tale masuklah lagu. Coba yang cerita. Itu berarti pokoknya oleh orang Jawa Timur itu penting singat berdikasan petakilan. Nah, kosong motor nih orang tinggu, nanti wah itu kok kayaknya lebih hijau ya, lari ke sana, ikut sana mana pengajian mana terus. Wah ternyata tidak bagus, balik suruh meneh, akhir 3 bulan lari lagi ikut pengajian mana lagi ya. Di sana ternyata tidak indah, kembali lagi. Nggak bisa bertarik. Dengan istiqomah kalian 5 tahun ikut tarekat ini, kalian akan disertai Allah. Dan di sanalah kata ayat kita sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Penjelasannya ini singkat, padat. Silahkan diambil sendiri di dalam kelambu. Memang begitu. Karena saya bukan mursyid. Ya, Pak Sony Madiun ini bukan mursyid. Apalagi sebelah. Pak Acep ini itu dulu yang suka membawa tasnya Pak Muga ini. Ya. Sampai sekarang 35 tahun berguru sama ayah, ya kelas tetap murid. Sebelahnya lagi siapa? Wah, Insinyur Joko Mulwono. Sesepuhnya Jogja ya beliau. Orang Jogja nggak kenal Joko Mulwono ya, bukan murid ayah. Betul. Kenapa beliau-beliau ini sudah puluhan tahun tetap tahqiq sama ayahku? Disinilah sumber kebahagiaan. Disitulah kalian hidup yang sebenar-benarnya, kata ayah. Kalau awak itu wis disertai Allah. Nah, ini butuh proses waktu. Harus njaluk instan isu sore ini, seminggu ping kalih tawajuh, setahun ping kalih suluk. Suluk ini 5 tahun pisan. Ngono wae dicicil 5. Sik dinyangna dadi 3. Nek niat suluk suwi mandino. Oh niat saya suluk berapa 5 hari. Ya mesti lah itu. Ngabar wong setan iku mruwi. Niat suluk 10 hari. Oh, kan kayak Pak Tamin. Enggak tembus itu iblis masuk ke Pak Tamin. Niat suluk apa kan itu. Bisik-bisik, jangan gitu enggak laku. Bisik aja masakin. Masuk ke masakin. Alhamdulillah nggak tembus kemarin setannya. Mau tahu ceritanya sedikit ya Mas? Dia rela kehilangan pekerjaannya. Aku nggak mau izin, aku metu kok gawean. Padahal bosnya orang India. Nekat suluk, begitu suluk dapat 3 hari, manajernya datang ke Suro.
nyari suratnya yang kemarin diajukan. Karena bosnya tidak mau kehilangan ini dari dia langsung sana. Alhamdulillah. Itu yang kita butuhkan yang namanya syafaat. Apalagi kalau cerita harus ada orangnya. Nah, itu ada ini Masri dari mana rumahnya? Jumapolo. Masri ini kelihatannya gagah walaupun agak hitam sedikit. Jangan lihat sekarang. Dulu ya tetap hitam begitu. Tapi hatinya sekarang dengan dulu beda. Dia dulu menikah punya anak satu, dikembalikan ke orang tuanya, belum betul sanggup umpamanya. Karena pas sulitnya sehari sandang. Sudah habis itu dia punya penyakit apa? Wedi. Ini orang yang diloroti. Banyak gitu. Wedi ditagih utang gitu. Itu apa lagi? Kalau Mas Ri ini tiba-tiba datang takut. Ya saya minta izin ya Mas Ri ya cerita ya supaya jadi pengalaman kita semua. Mas Rianto ini punya tiba-tiba datang penyakit takut. Kebetulan beliau ini punya keahlian manjat pohon durian segede ini, wong dirangkul wong loro tak cukup. Jadi kalau saya lihat ini mau panik durian itu, nggak mau lihat saya, ngeri. Di atas dahan itu dia jalan kayak di pinggir pematang sawah, tanpa tali, bayangkan. Tapi begitu datang rasa takut tiba-tiba, bisa seharian di atas pohon tak langsung memeluk pohonnya itu sampai larut sendiri. Akhirnya kenal tarekat ini, jadi anak suro, kurang lebih hampir 2 tahun ya Mas Ri ya, di Karangpandan. Apa obatnya? Ini sama zikir pagi sore, duhur, asar, isya, ruh berzikir. Lama-lama sembuh sadar. Lho Pak nika anak bojo kula pripun nggih Pak saniki. Ya kok nanti parani neh lho. Angger kula lek diseneni kuwi resiko. Kok lek kowe diseneni golekne sing aneh. Monten nggih Pak. Nah, Abi saya datang ke sana. Karena nggak punya apa-apa waktu itu. Motor aja pinjam waktu itu ya. Kita punya di Surat itu motor kristal ya Mas ya, yang dihancurkan sama Rohman. Kursus habis bengkel dibuka nggak bisa kembalikan. Jadilah satu gerobak itu pecahan. Apa yang terjadi? Begitu sampai di depan rumahnya ini mertuanya itu, mbahnya langsung bilang, sambil menangis. Kayak bapakmu tekole. Jadi sinetron India nih, berpelukan. Apa yang Mas Ri khawatirkan? Pulau mesti diantem, pulau mesti pulau diajar kali bang. Wong lanang tanggung jawab. Apa yang terjadi? Syafaat semua di balik hati, yang nampak yang nampak kebahagiaan, karena disertai Allah tadi. Kalau yang menyertai Mas Ri datang ke mertuanya itu iblis dan segala pasukan jajarannya, apa yang terjadi? Tampung, nah, makian seluruh binatang keluar. Kalau orang Madura nggak bisa misuh, baku ini. Saking anjir kok digunakan baku. Ini dengan cara Madura, apa cara Madura? Banyak. Baku itu bahasa Maduranya apa? Pokok ya. Nah, itu kejam sekali. Akhirnya dikajak anak istrinya ke surau. Diajak masuk tarekat. Yang tadinya nggak punya rumah sekarang punya rumah. Tadinya nggak punya sawah sekarang punya sawah.
tadinya nggak bisa beli motor dikasih karena apa? Disertai jadi ayo neng alasan itu apa Pak? Kau derek mendengar dan paham. Jadi nak arep derek ayah guru saestu sami nawa. Contoh ini Mas Takit, ayah suluk-suluk. Tak pecah-pecahkan. Berpecah. Selesai suluk dicari sama bosnya. Malah dikasih juga perusahaan berebutan dia. Perusahaan yang lama mencari dia, perusahaan yang sekarang mempertahankan. Apa yang disebut? Syafaat. Masih ada yang bertanya, loh ini syafaat ayah dulu dengan syafaat Rasulullah sama enggak? Ya kan? Kalau ada yang mempertanyakan itu, kembali dibaca kaifiatnya. Ya Allah, buatan yang sakit memberi syafaat di mata pulau kecil, mursyid pulau menikah. Sebab mursyid pulau menikah, khalifahipun Rasul. Jadi nur Allah, nur Muhammad itu yang di Allah yang Rasulullah tumpahkan di dalam dada Abu Bakar Siddiq. Itu pula yang dibawa oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Terus sampai kaitan guru mursyid. Awake dhewe kali nyolok keten mriki, celek lampune ya berisi nur Allah. Hati kita berisi nur Allah menyinari seluruh diri jasad kita, diri nafsu kita, akibatul qalbi dan seterusnya. Disitulah kita hidup di dalam cahaya iman, cahaya akhlak yang dikehendaki Rasul. Kau paham ini, dari paham, merasa dipaksa paham. Wirid boleh suluk mah. Boten jaga sarung jaluk Pak Indro. Ora dikai jaluk Pak Sigit. Ora dikai jaluk Pak Joko. Atau nggih Pak Suni nggih? Siap. Saya kira itu cukup ya. Apa saran berikutnya? Kenduri ya.